Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI beserta Kepala Dinas PMD Kabupaten Bandung di tempat acara. Indonesia Alhamdulillah Bapak dan Ibu, senang sekali kami bisa hadir di sini. Perkenalkan sebelumnya saya Aris Dedi Arhan, biasa dipanggil Aris. Hari ini saya bertugas sebagai moderator. Saya dari Komisi Pemberantasan Korupsi dari Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Hari ini kita melakukan kegiatan Sarasehan Desa Anti Korupsi dengan tema Ngariung dari kita untuk desa, partisipasi aktif menuju desa sejahtera. Hari ini sudah hadir bersama kita para pembicara yang luar biasa. Ada Pak Supardian dari Dinas PMD Kabupaten Bandung, dan kemudian ada Pak Wawan Wardiana. Pak Wawan Wardiana adalah Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, beliau adalah atasan saya, bos saya. Jadi saya harus hati-hati hari ini. Pada hari ini mungkin saya tidak akan menggunakan atau memanggil dengan jabatannya. Ya, jadi izin Pak atasan saya. Ya, saya akan panggil dengan Pak Wawan, kemudian Pak Dian dan Pak Agus, gitu ya. Atau mungkin kita panggil Abah aja kan ya, Abah Wawan ya. Kang ya, Kang Dian, Kang Agus, gimana Pak? Setuju nggak Pak? Akang ya? Akang, oke. Abah Wawan dan Kang Dian, Akang Agus ya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kita perlu tahu dulu latar belakang kegiatan kita berkumpul pada hari ini ya Bapak Ibu ya. KPK itu memiliki sebuah program yang sangat luar biasa. Pada tahun 2021 kami membentuk sebuah desa yang anti korupsi, dan kemudian Pemprov Jawa Barat telah mereplikasi program ini pada tahun 2023 ya Pak ya, 2023 ya, direplikasi oleh Bapak dan Ibu di Pemprov Jawa Barat pada tahun 2023. Dan salah satu desa yang dianggap menjadi desa anti korupsi adalah Desa Pulau Sari dengan nilai 96 ya, 96 itu adalah skor yang sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu alhamdulillah hari ini saya dapat informasi ini juga akan di streamingkan, benar? Akan bisa disaksikan di YouTube. Jadi kita hari ini menyapa juga para penonton dari streaming di YouTube kegiatan Sarasehan Desa Anti Korupsi. Kita akan belajar juga akan berbagi pengalaman juga dari Kang Agus gitu ya, bagaimana Desa Pulau Sari ini bisa menjadi desa anti korupsi. Nah, pertanyaan saya pertama untuk tema kita pertama ini adalah mengenai peran serta masyarakat gitu ya. Kang Agus, dana desa sejak tahun 2015 gitu ya, sudah turun ya ke masing-masing desa. Awalnya memang mungkin kecil, nilainya 20 triliunan ya ke seluruh desa ya, ada di Indonesia. Tapi kemudian angka ini terus berkembang hingga tahun 2025
itu pemerintah itu mengeluarkan anggaran, menurunkan anggaran sebesar 70 sampai 71 triliun ya di tahun 2025 kemarin. Artinya setiap desa sekarang ini sudah menerima atau mengelola keuangan desa lebih dari 1 miliar, Pak. Ya, harusnya lebih dari 1 miliar. Nah, dari sudut pandang sebuah desa yang anti korupsi, ya, bagaimana peran dari masyarakat yang luar biasa ini? Tadi saya melihat ada adik-adik dari mungkin sekolah luar biasa ya, dari SLB ya, ada dari adik dari SLB, teman-teman dari kesenian, ada dari kelompok peternak ya, ada petani juga gitu ya, dan mungkin kelompok-kelompok yang anggota yang tidak terlalu banyak. Dengan anggaran yang terbatas ini, Pak, ya, sebenarnya bisa mengakomodir seluruh permintaan dari atau harapan dari seluruh masyarakat ini pada saat kita melakukan musyawarah desa atau musyawarah dusun. Mungkin itu tema kita pertama mengenai peran serta masyarakat ya dalam pembangunan di desa. Silakan, Kang Agus. Sedikit Pak Aris, saya membuka histori dulu. Oh, silakan. Waktunya 5 menit termasuk. Kalau pantun, yang menguasai pantun dan jagonya pantun itu Pak Camat. Jadi sedikit Pak Aris, pemoderator yang saya hormati, Deputi Pendidikan dari KPK yang saya hormati, Pak Dian, perwakilan mewakili Bapak Bupati, yang saya hormati juga Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, jajaran inspektorat beserta Bapak Ibu semua yang ada di sini. Sedikit mengulas balik mungkin histori kenapa Desa Pulau Sari menjadi percontohan desa anti korupsi. Awal keberangkatan saya pribadi, Pak, pada saat pemilihan Pilkades itu memberanikan diri mencalonkan Kades pada tahun 2021. Alhamdulillah saya terpilih dengan jumlah suara kurang lebih 70%, Pak, dari 4 kandidat. Di situ bukan rasa saya mendapatkan suara 70% dengan banyak dukungan, bukan menjadi suatu yang bagi saya itu menjadi suatu yang menakutkan, Pak. Karena minimal saya harus bisa mengakomodir suara yang 70% dulu, Pak, sebelum yang 30% itu. Nah, dari situ dengan segala keterbatasan saya, pada saat bulan November dilantik menjadi kepala desa tahun 2021, saya awam, Pak. Saya sangat minim pengetahuan dan sekolah pun saya tidak terlalu tinggi-tinggi amat, Pak. Hanya sebatas waktu itu lulusan SMA sederajat. Saya bingung, Pak, karena ada kebiasaan di desa pada saat menjadi kepala desa itu bukan meneruskan estafet pemerintahan yang sebelumnya, Pak, tapi kita harus mengawali lagi dari nol, Pak, dari nol. Biasanya seperti itu, dan itu problem di semua desa. Tapi saya dengan niat yang tinggi memberanikan diri, Pak. Seminggu setelah dilantik, saya memberanikan diri mendatangi Inspektorat Kabupaten Bandung, Pak. Saya minta arahan, minta bimbingan bagaimana caranya mengelola suatu organisasi pemerintahan desa dengan baik. Alhamdulillah pada saat itu penerimaan saya diterima langsung Pak Inspektur dan disambut baik. Seminggu kemudian dari Inspektorat Kabupaten Bandung mengunjungi desa kami. Disitulah kami mulai dibina oleh Inspektorat Kabupaten Bandung, sehingga pada tahun 2023 kami dinobatkan menjadi 2022 kami dinobatkan menjadi desa berintegritas. Itu 4 desa di Kabupaten Bandung. Tahun 2023 kami pun diajak bekerja sama dengan kejaksaan, yaitu desa
jaksa jaga desa. Kita berkolaborasi juga dengan kejaksaan. Jadi setiap ada permasalahan yang sifatnya hukum ringan itu kita selesaikan dengan musyawarah di rumah RI, restoratif justice. Kebetulan kita ada tempat. Disitulah alhamdulillah dengan segala keterbatasan saya pribadi yang awam bagaimana caranya mengelola pemerintahan desa, mendapatkan pencerahan dari dan bimbingan dari Inspektorat Kabupaten Bali. Itu mungkin sekilas histori kenapa Desa Pulau Sari sampai dari 2021 dan alhamdulillah tahun 2024 Desa Pulau Sari dinobatkan menjadi desa anti korupsi 4 desa se-provinsi Jawa Barat. Baik anggaran kecil atau besar, itu sebenarnya mah bagaimana cara kita menyikapi di pemerintahan desa. Kiat saya itu keterbukaan. Jadi semua RW, semua tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pelaku-pelaku kesenian, pelaku peternakan, pelaku pertanian, kita ajak musyawarah, Pak. Nih kami itu tahun ini mendapatkan anggaran sekian dari dana desa sekian, dari provinsi sekian, dari kabupaten sekian, jumlah sekian, kurang lebih 4 miliar lebih, Pak, kalau diakumulatif dari 3 sumber. Ada 4 sumber belum dari BKK Panas Bumi, Pak. Kita terbuka sama masyarakat. Ini anggaran kita nih. Ini kalau kami mengakomodir semua kebutuhan masyarakat itu berat. Tapi kalau kita ajak bareng bermusyawarah, mereka juga paham. Jadi mana dulu yang harus didahulukan? Orientasikan dulu yang lebih penting, yang lebih utama, yang lebih bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu kiat pertama saya, Pak. Mungkin secara pembuka seperti itu dulu, Baris. Kang Agus, mungkin bisa dilanjutkan lagi ya Kang Agus mengenai peran serta dari masyarakat tadi, gitu ya. Saya lanjutkan lagi ya. Misalnya kan kita di sini pasti banyak juga kelompok-kelompok yang masyarakatnya sedikit, ya, atau minoritas lah kita katakan seperti itu ya. Tapi walaupun mereka minoritas, itu harus dipenuhi. Bagaimana ini bisa mengarahkan kebutuhan yang mayoritas yang 70% tadi? Seperti apa, Pak? Contohnya ada nggak seperti itu, Pak? Jadi kami itu yaitu SLB, Pak, sekolah luar biasa. Itu termasuk minoritas dan kita berdoa mudah-mudahan jangan minoritas bisa hilang itu, Pak. Di Papua itu kita akomodir. Alhamdulillah peran desa meskipun SLB itu sudah berbentuk yayasan, tapi kita hadir di tengah mereka dengan memberikan penyemangat kepada guru-guru SLB tersebut, karena itu kalau bukan kita yang memperhatikan siapa lagi, Pak, gitu. Kita akomodir semua dan kita jelaskan kepada kelompok-kelompok lain. Ini mewakili orang tua dari yang ada di desa kami, anaknya seperti ini. Kita gali kepedulian mereka, Pak. Itu seperti itu. Kontribusinya sebesar apa, Pak, untuk yang minoritas tadi, Pak? Tahun 2022 saya mengalokasikan untuk membantu honorarium atau insentif guru SLB sebesar 20 juta. 2022 2023 ditaikkan lagi 5 juta. Jadi 25 juta untuk 3 orang. Sekarang bertambah menjadi 4 orang, bahkan 5 orang. Jadi insya Allah kita taikkan lagi, Pak, anggarannya untuk kepedulian kita terhadap kelompok di Papua tersebut. Baik, terima kasih. Boleh Pak Dian ya, Pak Dian. Ya. Kalau di Pulau Sari, Pak, ada tradisi kalau ada yang pantun itu harus dibalas. Kalau tidak disangka sombong katanya. Tadi Pak Kades titipnya ke saya. Ini pantun dadakan juga nih, Pak. Mohon dibantu pedas ya. Senangnya hati mendampingi Mbak Wawan. Acara saresehan di Pulau Sari. Mari bersama terus kita lawan sampai Indonesia bebas korupsi.
Pak Deputi mohon izin mewakili pimpinan karena ada kegiatan yang bersamaan waktunya juga terkait dengan layanan masyarakat, sehingga secara mendadak juga ini Pak Deputi Kang Ajis, saya didaulat bukan sebagai narasumber ini mah, sebagai bagian dari curhatan kita bersama lah, bahwa diskusi yang berasal dari hati ke hati gitu ya, kira-kira seperti itu gitu. Kebetulan saya di DPMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, alhamdulillah sudah cukup lama, hampir 1 bulan. Baru Pak. Ya Bismillah sajalah. Dan saya kenal baik dengan Pak Kades Pulosari itu sebelum di DPMD Pak. Sebelum saya di bagian pemerintahan juga sering bekerja dengan beliau, dan saya tidak kaget gitu ya ketika Desa Pulosari itu ditetapkan sebagai salah satu desa percontohan anti korupsi gitu. Jadi di kabupaten itu sudah ada 2 dengan Desa Cibiru Wetan gitu ya. Saya tidak kaget kenapa, karena saya hafal beliau, komitmennya, perjuangannya. Beliau rasanya salah satu kades yang siap lapar gitu ya sebelum masyarakatnya kenyang gitu, yang tidur paling akhir sebelum masyarakatnya nyaman terlelap gitu. Artinya tukang begadang Pak. Jadi kalau kita tengah malam ke sini pasti ningali Pak Kades, pasti kita bilang dengan berbagai kepentingan yang Pak Kades ya gitu. Nah kami di DPMD barangkali Pak Deputi, Pak Ajis, Bapak Ibu tentunya mengawal dari sisi kebijakan bagaimana pengelolaan keuangan di desa gitu itu terhindar dari perilaku koruptif gitu ya, dan juga bisa mengeliminir potensi terjadinya tindak pidana korupsi gitu oleh pembinaan administrasi terhadap perilaku koruptif tadi, maupun pemahaman terhadap regulasi. Karena kemarin juga saya baru mengikuti acara Bintek Keluarga Berintegritas. Salah satu yang saya catat betul di kegiatan itu bahwa satunya orang bisa melakukan korupsi karena tidak tahu itu korupsi gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Tidak melulu gitu ya, ada proses yang memang disengaja gitu. Ketidaktahuannya sehingga dia terjebak dalam korupsi, mungkin keenakan karena sudah terlanjur enak, begitu dikasih tahu kagok lanjut kira-kira seperti itu. Jadi memang kami di DPMD terus berusaha mengawal itu, Kang Ajis. Serangkaian regulasi kita terbitkan, termasuk terakhir kita terbitkan Peraturan Bupati nomor 169 tahun 2021. Di situ mengatur ketentuan teknis mulai dari untuk penyaluran, mulai dari pengajuan sampai ke pelaporan, termasuk di dalamnya ada pelibatan partisipasi masyarakat, baik dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan pun sampai kepada pengawasan seperti itu gitu. Juga satu hal termasuk diantaranya bagaimana kita memberikan penekanan dalam pasal di regulasi dimaksud bahwa seluruh transaksi itu harus sudah dilakukan secara non tunai gitu ya. Tidak ada lagi desa anggaran cair datang ke bank menggondol Pak uang cash. Kalau sudah jadi uang cash itu biasanya godaannya bertubi-tubi gitu ya Pak Kades ya gitu. Cik heula gitu. Ahli mas sedap jangan heula gitu. Ketika yang seharusnya dialokasikan itu sudah tidak lagi ada alokasi atau anggarannya kira-kira seperti itu. Nah ini memang kami membangun sinergitas. DPMD tidak bisa berjalan sendiri, kami dikawal dengan APIP di inspektorat, alhamdulillah gitu, dan secara periodik juga kita melakukan evaluasi dan monitoring, dan mudah-mudahan dari semua proses itu diantaranya bisa memberikan sumbangsi sehingga lahirlah Desa Pulosari sebagai salah satu desa percontohan anti korupsi di Indonesia di Kabupaten Bandung. Sebagai komentar mungkin itu dulu Kang Ajis selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian. Mungkin sekarang Pak Wawan mengenai peran serta masyarakat nih Pak Wawan dalam pembangunan di desa, mungkin Bapak bisa memberikan pengalaman atau menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Agus. Pada Pak Wawan dipersilakan Pak.
Terima kasih, Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di pasar Jumat. Beli nasi jamblang di pasar pagi. Menjawab salamnya kurang semangat. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di pasar Jumat. Beli buah-buahan buat Raisa. Jawab salamnya sudah semangat. Mudah-mudahan tidak terpaksa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kang Agus, Kang Dian, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Muspika, Porkom Pincam ya, namanya ya, tingkat kecamatan, dan para undangan yang lain, adik-adik dari ada yang pada seragam sekolah SMA ini, SMK, ada yang dari mahasiswa, dari KKN, tapi KKN bener ya, bukan korupsi dan nepotisme, KKN bener ya. Teman-teman dari tokoh masyarakat KPK itu tugasnya bukan hanya nangkepin orang, walaupun sebagian masyarakat melihatnya ya tugas KPK mah ewakan koruptor gitu kan ya sini. Dianggapnya cuma satu tugasnya, karena mungkin ya, ini karena media juga ya. Media kadang-kadang lebih senang kalau memberitakan hal-hal yang sifatnya buruk bagi masyarakat sebetulnya ya. Jadi kalau ada yang ditewak tuh sebetulnya bukan senang kita. KPK, baik polisi, baik kejaksaan, kalau ada yang ditewak koruptor sebenarnya bukan senang kita, malah prihatin sebetulnya gitu. Kok ayah deui teu beres-beres gitu kan sini. Dan sampai hari katakanlah sampai minggu ini kurang lebih ada 1.900-an lah yang ditangkap oleh KPK. Dan setiap tahun tidak berkurang, malah bertambah terus di sini. Tekapok-kapok di sini. Artinya kalau KPK atau aparat penegak hukum yang lain sama hanya melakukan penangkapan saja, ya korupsi tidak akan selesai-selesai di Indonesia ini. Sampai kapan? Ditangkap 1.000 calon koruptor sudah siap-siap. Apalagi ada istilah ada KBG gitu Pak Wawan, itu mah apes saya nanti tewak mah gitu. Coba sarua KBG melakukan yang sama gitu kan, itu mah apes saya nanti tewak mah gitu. Artinya kalau sudah ada perkataan seperti itu, ya sedih, memprihatinkan gitu sih. Jadi kalau KPK hanya menangkap orang saja tidak akan selesai-selesai. Maka pendekatan berikutnya, apalagi sekarang ya hukum di Indonesia ditewak ke KPK, dijebloskan ke penjara, diponis ku hakim 5 tahun, baru setahun udah keluar Pak. Sudah ketemu jogging di alun-alun deui kan, lain dari penjara terus keluar abdi Pak. Bebas bersyarat mungkin sih dia. Berkelakuan baik mungkin gitu ya. Apalagi di penjaranya berkelakuan baik itu berkelakuan benar-benar juga sih. Sok berehan gitu kan ya. Apa tugas itu. Itu bagi gancangnya keluarnya. Jadi ya dihukum kita seperti itu. Bukan tidak bisa dihukum seberat-beratnya, tapi ya seperti itu. Oleh sebab itu KPK melakukan pendekatan yang lain. Penegakan hukum tetap dijalankan. Yang kedua lewat pencegahan, yaitu bagaimana memperbaiki sistem administrasi di pemerintahan maupun di lembaga-lembaga negara ini supaya orang nggak bisa korupsi. Kalau sistem pembayaran masih manual gitu kan ya, desa ngurus tanaman bayar gitu kan, harus menghubungi si anu, transaksional aja ya.
Orang yang harusnya bayarnya 20 harga gancang, tutupan persyaratan ukuran, upload 100.000 beres. Maka transaksional. Oleh sebab itu, maka kita dorong sistem-sistem kayak gitu udah dikurangi saja. Pakai aja teknologi informasi, pakai aplikasi. Daftar nggak usah datang ke desa, nggak usah ke kecamatan, sekarang udah pakai aplikasi kan gitu. Maya nggak usah bayar langsung cash kayak gitu, sudah pakai mobile banking, lewat perbankan dan seterusnya. Belanja nggak usah lagi tawar menawar secara ini, sudah menggunakan e-katalog misalnya. Itu adalah perbaikan sistem supaya berkurangnya transaksional tadi. Sebab salah satu orang melakukan korupsi karena ketemu langsung antara pelayanan publik dengan masyarakat yang dilayani, terjadi transaksional di situ. Lebih ke RT Pak, saya dibatur gitu. Beres ya surat mungkin surat gitu pengantar gitu kan ya. Nuhun Pak, kurang Pak RT teh. Ya lah Pak, buat administrasinya. Buat administrasinya gitu. Emang aya aturan kan? Eta aya aturan mah ieu mah saikhlas na we gitu. Saridona. Sabaraha di saikhlas na we Pak. Adi 5.000 Pak. Ikhlas abdi. Ikhlas 5.000. Disatuan teu aya paling dia. Paling dia aya 20.000. Ya. Ikhlas ge bari jeung leper mereka. Teu aya di dompet. Anu beureum hiji. Ikhlas tak? Itu ikhlas Pak. Aduh 100.000. Jangan ulang ini 100 na itu. Itu ikhlas. Tapi kan tak mungkin udah ke Pak RT. Aya angsuran Pak RT. Pak RT itu saya ikhlasna Pak. Itu ikhlas abdi. Masih aya kayak di tempat lain Pak. Jadi moal meureun aku bener. Hadap sampai kayak itu. Jadi konsep-konsep yang sifatnya konvensional kayak gitu dihabisi dengan teknologi informasi, ya, aplikasi dan lain-lain. Tapi apakah dengan perbaikan sistem seperti itu sudah pasti menutup 100% orang korupsi? Itu oke Pak. Dan Inggris boga niat jahat mah, sahebatna sistem seperti apapun juga akan dicari celahnya. Gitu. Terbukti yang ditangkap oleh KPK, dia belanja pakai katalog Pak. Aku ditewa KPK. Dealnya, kesepakatannya sebelum masuk ke katalog. Panggil si calon penyedia, ajak ngobrol. Seberapa barang yang dijual? 10.000. Kayaknya ditawar tuh. Enggak. Seberapa? 10.000 Pak, tapi penawar sekarang ditawar. Seberapa ditawar Pak? 15.000-nya. Harga 10.000 ditawar 15.000. Kira-kira kumaha Pak? Atau enggak? Ya atau Pak. Ibu-ibu biasanya 10.000 tawar. 500 kenging teh. 10.000 berjeng ngaleos di nawar lagi. Ibu-ibu di abdi bisa di video. Video mau lebih rendah gitu. Tapi ditawar Pak. 10.000 jadi 15.000. Siap, oke. Masuk ke katalog. Masuk ke katalog harga 15.000 batur 12.000, 10.000 mainnya 15.000. Tapi dipilih mahal, kunaon tambahannya di sana. Fasilitas-fasilitas yang lain tambahannya. Ada ini, tambahan ini, fitur ini. Jadi 15.000 ge uang majeurna we gitu kan ya. Padahal begitu klik 15.000 tadi hiji klik 10.000 ka nu dagang, 5.000 ka abdi. Coba bayangin Pak, hiji 5.000. Ibu, monggo download di KPK Perkom Peraturan Komisi Perkom nomor 2 tahun 2018. Itu terkait gratifikasi. Mana yang boleh, mana yang tidak. Pak, di urang, di hirup di lingkungan urang, loba nu halal, loba nu haram. Coba jawab. Di lingkungan urang ya. Loba barang-barang anu halal atau anu haram? Haram. Halal dan haram. Coba atuh.
Asal baru halal Pak, no halal jangan. Sama Pak, gratifikasi juga. Semuanya itu halal, cuma satu yang haram, yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan kita. Titik. Ayah Adi datang di kampung, mereka orang, di dalam ningali orang pejabat kan gitu sih. Mertua datang, mau oleh-oleh, kenapa ditolak? Kan bapak kayak pejabat, ya mertua saya itu mah tidak ada kaitannya dengan kewenangan kita di sini. Silakan Pak. Kecuali siapapun juga kita tahu bahwa yang ngasih ini pasti berkaitan dengan tugas dan kewenangan saya. Tolak Pak. Jadi kantor mau saya tolak Pak. Mohon maaf saya tidak bisa menerima. Begitu nyampe kaiman, habaran aja di mana? Kita bertolak tadi Pak. Jika doa di hadapan anak buah. Mohon maaf, saya tidak bisa menerima. Kirim rumah di kantor. Pak, terus tolak di kantor Bapak. Kakak kamu bingung mah, ya laporkan. Beda tadi ditolak terus laporkan gitu sih dia. Ya, entah lewat istri, lewat anak, biasanya kan begitu ya. Nah, hesek kasih Bapak mereka, pasti mau nerima. Lewat istrinya, lewat anak, pasti begitu caranya. Akhirnya apa? Yang menerima gratifikasi ini jadi ganjel gitu kan. Jadi tak enak ya, aduh jadi tak enak, pasti begitu gitu. Tapi kalau kita selalu menolak segala sesuatu pemberian yang berkaitan dengan tugas kewenangan kita, aman Pak, tenang hidup ya. Mau ganjel ke sasaran, tenang gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi apapun silahkan terima, silakan terima. Jangan dia gratifikasi, kecuali satu tadi yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan kita, tolak. Kira-kira dia bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Wawan. Boleh kita upload lagi untuk kita semua, Bapak Ibu. Itu adalah tematik kita yang ketiga. Yang keempat kita akan diskusi. Nah, ini juga lebih penting juga ini.